ya, jam 8. Saya sudah isi BAP, silakan sambil menunggu waktunya bisa mengisi daftar hadir ya. Bagaimana kemarin dengan praktikumnya? Sudah mendapatkan informasi dengan calon-calon konsumen bisnis Anda ya, dengan menggunakan analisis 5W1H ya, analisis yang sangat sederhana tapi komprehensif ya. Jadi kita bisa dengan detail ya mencari tahu siapa mereka gitu ya, dalam rangka bagaimana melihat peluang bisnis kita di mata mereka ya. Tidak perlu latihan kalau pakai bukan latihan, tidak perlu mendapatkan sertifikasi kalau untuk menganalisis itu ya. Jadi mudah sekali dan sangat efektif. Dan bisa dilakukan kapan saja ya. Apakah baik untuk memecahkan suatu masalah atau untuk merencanakan sesuatu ya, bisa digunakan. Kalian juga di dalam kehidupan kalian ada bagusnya ya menganalisis itu ya. Jadi dalam rangka misalnya kuliah apa, tekno, siapa dosennya, Bu Yani, nanti ada Bu Iis, ada Pak Tata, ada Bu Vina gitu kan, yang nanti kesemuanya pertanyaan itu dilanjutkan, itu membuat kalian akan lebih siap ya untuk kuliah. Oh, Bu Yani gayanya begini, oh Bu Iis gayanya begitu kan. Jadi kalian bisa tahu, oh Pak Tata gayanya seperti ini. Ya. Jadi, kalian bisa mempersiapkan lebih baik untuk ikut kuliah ini. Ya. Kalau kalian juga untuk keluarga juga bisa tuh. Kenapa rumah ini kok berantakan? Semua orang di rumah kok rumah jadi berantakan. Bisa ditelusuri masalahnya apa rumah berantakan. Aduh, ada siapa saja di rumah itu? Siapa yang enggak tertib? Apakah ada pembagian untuk mengelola rumah? Apa semuanya sibuk cuman dari ayah, ibu, semua anak gitu ya. Bisa terjadi kan. Sehingga solusi yang diperolehnya akan lebih mendekati harapan ya. Baik, ini udah 46. Saya sudah screen share ya. Untuk kuliah pagi ini yaitu perilaku konsumen. Ya, saya tidak mencoba pakai record lagi karena kemarin katanya suaranya kurang bagus ya. Jadi nanti saya cari dulu bagaimana caranya kalau suara bisa terdengar kalau dari recording gitu ya. Nah, kenapa di dalam mata kuliah ini ada bahasan perilaku konsumen ya? Di dalam kita berusaha, berbisnis, ya, ini kan mata kuliah yang muatan bisnisnya tinggi. Tuh. Apa yang kita bisniskan adalah yang harus bisa kita ketahui, bisa diterima oleh konsumen.
Jadi target akhir kita adalah konsumen, ya. Output kita adalah produk, ya, untuk konsumen, gitu ya. Nah, apakah produk yang kita siapkan itu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen? Nah, kita kenal aja enggak sama dia, ya. Tapi kita harus pelajari justru itu, ya, karena kita tidak mengenal dia, kita hanya kenalnya kita punya produk ini, maka kita mempelajari ilmu ini ilmu yang sangat bagus, ya, ilmu perilaku konsumen itu dalam rangka mendekatkan produk kepada pemenuhan atau kepuasan dari pemenuhan kebutuhan konsumen. Karena konsumen itu kan yang pegang duit, ya. Dan di pasar itu banyak sekali pilihan yang membuat produk kita bagus tapi tidak diakses oleh mereka. Bagus sih, tapi saya belum perlu. Bagus sih, tapi saya tidak suka. Itu kan menyedihkan, ya. Baik, oke. Siapa konsumen itu? Gitu kan pertanyaan kita pertama-tama. Siapa sih yang namanya konsumen itu? Ya, banyak definisi, tapi yang paling gampang diingat yang saya biasanya ingin gunakan itu. Konsumen adalah yang mengkonsumsi, kan? Gampang sekali bahasa Inggris tuh, ya. Konsumen itu ya consumption, ya. Mengkonsumsi. Seseorang yang mengkonsumsi itu kalau di Indonesia kan menggunakan, ya, bukan hanya memakan. Kalau konsumsi kan di kita istilahnya makan, ya, seksi konsumsi, tapi menggunakan karena tidak semua dimakan, ya, menggunakan produk atau jasa yang dipasarkan, ya. Bu, saya menjadi konsumen tidak kalau saya memproduksi sendiri dan memakan sendiri. Apalagi nggak ngitung-ngitung biayanya, ya, untuk memproduksi. Saya nanam pokcoy di rumah, tomat di rumah, cabai di rumah, ya, produsennya saya, konsumennya saya. Enggak biasanya, ya. Jadi ada cerita konsumen itu kalau dia mendapatkan barang dari produsen atau dari pedagang atau yang dipasarkan tadi, ya. Siapa dia, kan pertanyaan kita masih banyak. Siapa dia? Saya tahu dia seseorang yang menggunakan produk dari pasar, gitu, ya. Tapi siapa dia? Dari kuantiti saja dulu. Ada konsumen yang levelnya individu, orang per orang. Nur Dalifa, Lain, Rita, dan lain-lain adalah orang per orang. Dan kalian pasti mempunyai kebutuhan dan terutama keinginan yang berbeda. Kebutuhan mungkin bisa sama, tapi keinginan pasti berbeda. Ya kan? Sebagai individu. Belum lagi kemampuannya juga berbeda. Saya mampu makan cabai jablay 5 dengan tahu 1. Tapi ada juga kemampuannya saya harus makan tahu 5 untuk menghabiskan 1 cabai. Kan? Jadi kemampuan orang itu berbeda, ya. Kemudian kesempatannya juga dari 3 orang ini pasti berbeda kesempatannya. Saya mau beli tahu tapi jauh. Saya mau beli tahu tapi tergoda yang lain, gitu. Jadi atau nggak punya waktu, ya, masalah kesempatan. Saya mau beli tahu tapi ternyata tahunya nggak ada yang saya inginkan, gitu kan? Berbeda-beda. Kelompok lain atau kategori lain dari konsumen, seorang kategori konsumen itu kelompok. Nah, apa namanya kelompok? Kelompok praktikum dengan tugas individu. Artinya
jumlahnya lebih dari satu orang. Jadi sejumlah individu yang berkumpul pada satu situasi yang sama, ya. Kelompok itu adalah kelompok praktikum tekno kelompok 1, dia berada dalam grup yang sama untuk praktikum. Atau kelompok webinar atau kelas nih ya, kelas tekno. Ini ada berapa orang tadi? Ada 50 orang. Jadi jumlahnya lebih banyak. Jadi sejumlah individu-individu yang berada dalam satu situasi, ya, situasi itu bisa banyak macam ya. Tempat, tujuan, satu tujuan ya. Kita sekarang mau mendengarkan kuliah kan satu tujuan. Dan ada lagi kelompok yang ketiga, organisasi ya. Organisasi ini lebih secara kelembagaan lebih jelas. Misalnya anak SD, kemudian mahasiswa IPB atau dosen-dosen IPB, dosen BDP atau pemerintahan, kementerian ya, itu udah lebih banyak lagi ya orangnya. Dan situasi organisasi itu lebih formal dibandingkan dengan kelompok ya. Kenapa kita membagi atau memilah-milah seperti itu ya? Karena tadi ya, kalau individu masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri ya. Dan kalau kita berpikir secara individu, maka kita adalah berpikir atau bertindak egosentris ya, untuk kepentingan kita sendiri, nggak memikirkan kepentingan orang lain. Aduh, saya lapar nih, mau kuliah lapar, saya nyari nasi, anak saya nyari sereal, sama-sama kebutuhannya adalah mengisi perut ya, tapi tidak bisa diseragamkan kalau individu. Anak saya satu lagi nunggu tukang bubur lewat aja lah, biarin agak siangan. Itu nggak bisa disatukan ya. Juga terhadap konsumsi terhadap ikan ya. Saya suka ikan A, tidak bisa pengaruhi, bukan dimakan, dipaksa, dipengaruhi bisa ya. Udah deh, kamu nggak usah makan ini, kita makan bakso aja yuk ke sana gitu. Nanti aku traktir deh. Oh, udah mau tuh, udah jadi kelompok tuh. Ya. Nah, jadi individu itu akan egosentris, memikirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan dan kesempatan dia kan, dia akan orientasinya dia sendiri, gitu ya. Tetapi kalau sudah kelompok, sudah ada biasanya dalam kelompok tuh suka lebih mudah dikelola dengan apa? Sekarang kita mau ngapain nih? Cari mayoritas opini atau pendapat atau keinginan ya, atau kebutuhan yang sama, yang mayoritas. Nanti yang lain ngikut kan, gitu. Artinya kalau dia mau beli ikan, kalau saya tadi sebagai individu ya, saya beli ikan. Saya sukanya ikan mas, gitu. Saya beli ikan mas. Tapi kalau sebagai anggota kelompok, saya di keluarga ini ada 6 orang, tidak semua suka ikan mas. Maka saya akan bertanya ya, mau ikan apa nih? Mamanya mau ikan mas, bapaknya apa aja, anaknya enggak mau ikan ikan udang, udang goreng tepung gitu misalnya ya. Karena suara terbanyak, biasanya kita yang suara minoritas itu mengalah, bisa saja tidak mengalah, ya, diputuskan gitu bisa. Terus akhirnya mendengarkan suara kelompok, saya kan tidak menjadi membeli ikan mas buat saya, ikan nila buat suami, udang buat anak, tidak begitu kan jadinya. Ya udah, kita putuskan beli udang saja. Nah, artinya apa? Kalau sebagai individu kita membeli ikan hanya 100 gram atau 200 gram,
Cari apa? Oke, nah, ini urusan sarapan nih mau kuliah. Kalian udah sarapan belum? Individu hanya beli ikan paling banyak 200 gram ya. Kamu kan nggak mau untuk individu, untuk diri sendiri membeli ikan 1 kilo. Beli ikannya 1 kilo, padahal kita cuma sendiri. Saya cuma sendiri nih makan. Nah, tetapi kalau kelompok kan keluarga saya jadi makan udang semua ya. Tidak beli udang untuk 2 orang saja, untuk berempat. Jadi apa? Jumlah pembelian lebih banyak. Tetapi apa yang dibeli itu biasanya ada musyawarah. Sekarang ke populasi yang besar lagi, organisasi. Karena sangat besar, kalau ditanya satu-satu, wah keinginan macam-macam. Ada 50 orang atau ada 100 orang. Bisa ada 100 keinginan kan? Nah, biasanya dalam kondisi organisasi ini malah justru tidak ditanya keinginan, tapi ditentukan oleh pengambil keputusan. Ya, lebih dominan ke sana. Hari ini makan lele, kasih menu lele itu 50 orang. Nah, yang suka lele senang, yang nggak suka lele ya makan lele, nggak ada lagi, kecuali dia keluar duit untuk beli lauknya sendiri ya. Gitu. Buat penjual atau produsen apa? Dalam satu waktu ini kalau Bu Yani beli tadi lele cuma 1 ekor untuk sendiri, kelompok sekilo, organisasi bisa berapa tadi? Ada 50 orang. Kalau seorangnya makan 200 gram, dia beli 10 kilo kan? Gitu ya. Jadi apa namanya? Kategori ini dikaitkan dengan apa? Peluang memilih, menentukan apa namanya? Belum sampai ya. Menentukan barang yang akan dibelinya itu kan berbeda kan? Ya. Yang kedua, jumlah yang dibelinya akan juga berbeda. Ya. Jadi milih apa akan beda. Ada pilihan dan tidak ada pilihan, jumlah yang berbeda. Jadi kalian kalau mencari pasar, konsumen senang yang mana? Gitu ya. Individu bukan tidak berarti jangan. Individu itu apa sih karakter dia dalam membeli? Individu itu kan banyak, organisasi aja terdiri dari individu-individu, cuma mereka membelinya sedikit-sedikit dan mereka tersebar di mana-mana. Ya, jadi perlu strategi ya untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan individu itu strategi ya, mudah dijangkau oleh individual ya. Kalau kita sekarang sih online ya, individual itu benar-benar penting ya bagi suatu penjualan produk ya, diperhatikan, bahkan diantar, dideliverikan ya satu-satu. Yang beli ikan nila 200 gram, ini rumahnya Bu Yani satu, Bu Sri satu, Bu Sri sama saya kan satu komplek deket, Bu Widarnarni satu. Dia rumahnya di seberang sana, lain kompleks dengan saya. Terus Ibu Iis Diatin, dia jauh di Ciampea, dianterin kan satu-satu. Tapi kalau pengepul nih ya, dia kan dia beli sebagai kelompok ya, karena dia memperhatikan orang banyak, belinya bukan untuk dia beli sendiri tapi untuk orang banyak ya. Dia akan membeli dalam jumlah banyak, atau jangan pengepul deh, catering ya, catering dia akan membeli jumlah banyak, tadi keluarga juga. Nah, kalau perusahaan, pabrik ya, yang ngasih makan, akan ada pabrik yang buka kantin ngasih makan ya di situ. Nah, atau lagi ada
event Aquafest dikasih makan, ya jadi belinya banyak. Ya, biasanya kalau beli sedikit harganya lebih mahal ya, gitu. Semakin banyak yang bisa dibeli, semakin murah. Tapi memang itu trade off. Ya, kalau dibeli sedikit-sedikit, maka kita ada resiko kerusakan dari produk sewaktu menunggu dibeli eceran, ya, sehingga harganya biasanya lebih mahal. Tetapi semakin banyak jumlah yang dibeli, semakin cepat barang itu pindah tempat dalam jumlah banyak, kerugian semakin bisa ditekan, maka harga bisa dikasih diskon, ya. Nah itu ya. Jadi penting kita memahami siapa sih konsumen kita, individu, kelompok atau organisasi. Ya. Oke, ada chat apa? Oke, silakan. Kemudian mana lagi nih? Nah, itu tadi dari pengelompokan. Itu dari apa ya? Kuantitatif ya. Jumlah orang yang beli. Nah, sekarang dari internal si orang itu sendiri. Ya. Karena kan apa namanya? Organisasi kelompok itu juga terdiri dari individu-individu dan juga biasanya ini dipengaruhi ya oleh pengambil keputusan. Ya. Kita lihat dulu secara individual ya. Okay. Menurut Maslow ada teori hierarki kebutuhan daripada manusia, teori kebutuhan manusia ya, yang akan mempengaruhi pemilihan produk dan kepuasannya. Ya. Pertama kali kita mulai dari piramida tangga yang paling bawah ya. Fisiologikal ya, kemarin mungkin di praktikum juga sudah dijelaskan kebutuhan dasar ada safety dan fisiologikal. Yang paling dasar terdasar adalah fisiologikal. Apa? Lapar, badan kita perlu energi untuk bisa mencapai tangga yang di atasnya sampai yang tertinggi. Kita harus tidak lapar dulu kan, kebutuhan fisik dulu. Ya. Makan ya, terkait dengan produk aquaculture, kalau kita belum kenyang makan, kita nggak bisa berpikir, nggak bisa ujian, nggak bisa merencanakan kegiatan apa seterusnya ya. Kita harus memenuhi kebutuhan ini dulu ya. Dan banyak sekali konsumen di luar sana yang baru sampai pada tahap ini, ya. Seringkali mereka yang berada sampai baru bisa di tahap ini, artinya belum terpenuhi lah, itu bisa melakukan segala macam, ya. Apakah mencuri, apakah menipu, apakah minta, ya, untuk tidak lapar. Gitu ya. Karena itu kebutuhan yang paling dasar. Makanya pemerintah sangat concern mengenai ini. Ya. Bulog harus selalu menyediakan beras ya di gudang, itu nggak boleh kurang dari sekian gitu ya. Nanti kalau kurang dari sekian itu adalah berbahaya, akan mengancam keamanan pangan. Nah, itu ya. Penting sekali itu ya. Dari mana untuk memenuhinya kan? Bisa produksi sendiri, bisa nangkep, bisa impor, beli dari luar gitu ya.
apapun dilakukan ya untuk kebutuhan dasar individual itu terpenuhi ya. Di dalam suatu organisasi juga bisa menjadi pilihan, bukan pilihan. Iya, salah satu pertimbangan ya. Kalau saya kerja di perusahaan ini dapat makan enggak ya? Kalau nggak dapat makan kan kita ngitung di wawancara harus ada kuantiti gaji yang saya harus bisa makan di situ kan. Misalnya saya perkerjakan dengan gaji 700.000 kan nggak mungkin ya. Orang makan 1 bulan berapa? Katakanlah masak sendiri. Atau makan yang tidak berkualitas asal kenyang, nasi, kerupuk. Kayaknya nggak cukup tuh 700 ya. Gitu ya. Gitu. Maka ada UMR, upah minimum regional. Dan itu beda-beda karena memperhatikan biaya-biaya orang untuk hidup pada standar minimum. Ya. Kalimantan beda dengan Jawa Tengah, beda dengan Sumatera, beda dengan Iran, pasti beda-beda. Oke. Nah, individu ini kalau sudah selesai dengan masalah makan, ya, misalnya kita sudah cukup makan tadi pagi, nah bisa berkarya kan? Tapi dia belum bukan belum, dia akan mengupayakan untuk safety selanjutnya. Oke, pagi saya sudah bisa makan. Tapi saya belum safe nih, siang dan malam saya bisa makan nggak? Karena ada orang makan sehari sekali, 2 kali, dan 3 kali ya, tergantung kebiasaan. Tapi dia harus ada safety. Nanti siang dia sudah ada yang bisa digunakan untuk membeli makanan. Atau sudah punya bahan-bahan makanan. Ya, sejalan dengan pandemi ini, orang meningkatkan safety-nya. Ya, karena kesulitan akses terhadap bahan makanan dan yang lainnya, keseringan orang nyetok. Nyetok itu apa? Itu adalah jaminan bahwa tercapainya safety untuk kebutuhan fisik kita. Ya, di masyarakat orang membeli kan bisa lebih banyak sekarang ya, karena apa? Ada alat pendukungnya, beli ikan lebih banyak. Kalau digoreng semua hari ini, besok mesti diangetin, digoreng lagi. Sekarang enggak. Beli ikan banyak, walaupun individu tadi ya, beli ikan 1 kilo, padahal dia makan 1 kilo habisnya 4 hari. Nah, tapi dia beli semua 1 kilo. Dan dia pilah untuk menjadi 4 hari. Karena ada lemari es ya, ada tempat untuk menyimpan, mengawetkan makanan. Orang membeli lebih banyak untuk safety ya, sehingga hari ini 3 kali makan saya terpenuhi. Nah, ada juga yang memikirkan besok, seminggu ini, atau sebulan ini ya, saya udah harus save untuk makan dalam sebulan. Ya, maka ada tuh kegiatan di mall itu belanja bulanan ya. Bahan makanan dibeli untuk jumlah 1 minggu atau 1 bulan. Jarang orang ke mall, apalagi sekarang tiap hari. Kalau dulu tiap hari sambil rekreasi ya, beli untuk makan hari ini aja, besok berangkat lagi ke mall, beli lagi untuk sehari gitu ya, untuk sambil rekreasi. Kalau sekarang enggak. Atau ada juga yang memang dia ketat mengatur keuangan, karena di awal pertemuan kita ada ya, bahwa uang kita itu digunakan oleh 4 hal kan. Apa itu? Saving dulu. Berapa yang mau kita saving? Nah, biasanya berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin ya, saving. Kemudian spending. Nah, biasanya porsi terbesar kan untuk spending, untuk rata-rata orang Indonesia lah. Banyak spendingnya daripada savingnya. Kenapa? Karena alam di kita itu ramah ya, nggak ada salju. Kalau orang yang hidup di tempat yang ekstrim cuacanya,
dia savingnya lebih besar untuk menghadapi bulan yang paling musim atau masa yang paling berat gitu. Kemudian apa? Kita makhluk sosial ingin berdonasi ya, dan terakhir investasi gitu ya. Nah, ada orang-orang yang berpikir tertib seperti itu, maka dia akan membeli bulanan, karena kalau membeli bulanan itu aman, dia mengatur uang ya. Tidak mudah loh ngatur uang ya. Kemudian membeli dalam jumlah banyak itu lebih murah ya. Tinggal memang di rumahnya ada enggak fasilitas untuk menyimpan barang-barang bahan makanan dan sebagainya itu ya. Sehingga dia bisa mengatur uang. Ada juga yang modelnya, kalau saya dulu pakai amplop, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 4. Saya tidak akan menyentuh amplop minggu kedua sebelum waktunya. Karena kalau itu sudah dilanggar, udah berantakan rencana ya. Minggu pertama ya minggu pertama. Dari minggu pertama ini kita bagi 7. Kan 1 minggu itu 7 hari ya. Kalau hari ini belanja lebih banyak, keluar uang lebih banyak, besoknya harus dikurangi. Jangan sampai kan saya lagi jadi responden untuk 1 bulan pengeluaran. Pusing juga saya ngelihatnya, ternyata saya tidak tertib ya melakukan pengeluaran. Ini anak IKK ini di rumah jadi wasit. Mama hari ini keluar banyak amat. Ya habis gimana? Untungnya ada hari-hari yang tidak perlu belanja. Kan udah kemarin beli. Saya belinya kemarin banyak, jadi sekarang nggak usah belanja. Tinggal dimasak gitu ya. Ini safety ya. Kemudian pada posisi kita sudah safety, makanan untuk 1 hari, 2 hari, seminggu lah karena udah tersedia, maka kita sudah merasa aman dan ingin bersosialisasi atau masyarakat manusia ya, ada mencintai, dicintai, bermasyarakat gitu ya. Bagaimana kita tadi donasi mulai dikelola ya, karena kita spending udah cukup, donasi. Kita ingin ada tetangga yang kebetulan harus isoman gitu, ada yang korban PHK, kita ingin membantu ya gitu ya, supaya apa ya, biar aman lah lingkungan kita. Kalau ada orang yang nggak makan di lingkungan kita, kita nggak aman ya. Bisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nebang pohon mangga saya yang lagi berbuah lebat karena dia mau makan, mau dia jual. Saya pernah tuh punya pohon nangka berbuah lebat, terus ada yang datang nawar, ngijon, Bu, buat saya ya diborong berapa? 300.000. 300.000. 500 ini banyak buahnya. Ini kan gori, Bu, masih muda. Iya, gori kan gori cuma sekilo berapa? Saya nggak ngasih tuh. Dilalah besoknya hilang semua. 300 nggak dapat, 500 nggak dapat, 300 nggak. Nangkanya juga nggak ngicip. Tapi saya nggak nuduh tetangga ya, atau nggak nuduh yang nawar nggak saya kasih, tapi tiba-tiba begitu hilang, gitu ya. Jadi seringkali kita justru dia itu penyelamat sebenarnya ya, kalau saya peka ya. Kalau paling nggak saya dapat duit 300 lah, nggak apa-apa, orang dia pohonnya berbuah sendiri kan, nggak saya pupuk nggak apa, berbuah sendiri tiba-tiba banyak gitu ya. Oke, sosial ya, kita ada simpati, ada muncullah hal-hal yang kemasyarakatan, peduli lindungi. Nah itu ya kan sekarang jadi jargon pemerintah, peduli lindungi.
Nah, kita udah pada individu ya, konsumen yang sudah pada tahap sosial ini, artinya dia fisiologi udah penuh, safety udah aman, udah terpenuh, sosial udah oke ya. Jadi saya bisa memperhatikan keluarga dengan lebih baik, dengan kasih sayang, dengan tetangga, memperhatikan gitu ya. Kita naik lagi ke lebih tinggi. Ini cerita makan nih ya, ini cerita makan. Bisa aja cerita yang lain. Esteem. Nah, kalau udah level esteem itu keinginannya lebih banyak muncul daripada kebutuhannya. Ya, ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi dia mungkin akan merubah belanjanya yang dari pasar becek, pasar yang lebih nyaman, ke mall tadi ya. Karena sudah pasti harganya lebih tinggi kan di mall. Kalau di pasar becek masih bisa kita tawar. Kalau di mall nggak bisa. Harganya udah ada harga sewa. Fasilitas di situ apa? Lahan, toko, pajak ya, pajak ke negara, membayar pegawai-pegawai itu yang melayani kita gitu ya. Coba kamu jalan-jalan deh ke toko buah fresh di situ ya, di dekat pintu Kebun Raya 1 tuh. Ramah-ramah banget yang pramuniaganya ya. Kita diajak, ini Bu, yang saya pilihin yang Bu, Ibu mau ini kan, terus akhirnya belanjanya nggak bisa lebih kecil dari 100.000, pasti di atas 100.000. Pinter orang itu ya. Nah, tapi kita seneng kan dilayanin gitu ya. Gitu. Jadi sudah mulai tuh kita memilih-milih ya. Aku udah lama nggak makan meninggalkan makan mie tek-tek yang lewat. Aku udah makannya di restoran gitu ya. Itu udah mulai esteem. Nah, artinya apa? Bahan makanan itu semuanya sama, tapi sejalan dengan perkembangan individu orang yang diperoleh dari pendidikan, pekerjaan, pengalaman, terus apalagi tadi pekerjaan, posisi ya, terus jumlah uang, perekonomian, dia itu akan semakin terpilah individu yang banyak tadi juga ya, kelompok juga, organisasi juga akan terpilah tuh, akan menjadi lebih keinginan itu menjadi lebih besar dibandingkan sekedar memenuhi kebutuhan gitu ya. Saya pernah makan di restoran apa sih, ikan sekali tahun 2000 berapa itu ya, sekali makan orang dewasa 3 orang, anak kecil 2, balita, itu sekali makan 3 juta. Saya waktu itu gajinya berapa? Belum nyampe 3 juta, berdua kali sama suami 3 juta. Saya sampai nyesek. Ya untungnya ditraktir. Ya tahu gitu mah dikasihin aja duitnya ke saya, ke kita ya, daripada ditraktir. Buat makan sebulan tuh. Ya gaji saya masih sedikit, tapi ada orang yang pada posisi esteem ini, dia ini ingin berbagi ya, dia sosialnya besar, tapi dia juga pada posisi dia tuh ingin menunjukkan ya bahwa dia itu menjamu kita tuh bener-bener gitu, beneran gitu. Jadi dibawa kita ke situ makan di Ahyat Abalon. Nah, orang Jakarta ada nggak di sini? Ahyat Abalon. Aduh, makan di situ bener-bener mahal banget. Ikan yang disediakan ikan kerapu, ikan-ikan luxury kalau menurut saya, ikan-ikan mewah yang
ditulisnya 200.000 per ons. Satu ikannya rata-rata 800 gram sampai 1 kilo. Jadi berapa tuh? Seret-seret di leher. Gitu ya. Mau nelennya kalau duit sendiri ya. Gitu. Ini estim buat dia. Dia itu makan enggak lagi makan ikan jair kayak. Dia makannya ikan kerapu. Yang dipilih kepitingnya bukan kepiting di kita tuh kepiting apa ya? Kepiting apa namanya? Sila ya, sila serata. Dia udah makan kepiting Alaska yang harganya jutaan. Gitu ya. Kan di restoran Hayat Abalon juga ada tuh kepiting Alaska waktu itu saya lihat. Estim tuh ya. Kemudian naik lagi ke self aktualisasi ya. Dia udah mulai memperhatikan. Dia memakan produk yang diproduksi dengan menjaga kelestarian alam, yang dengan apa? Tidak melanggar hak asasi manusia gitu ya. Ya, udah banyak milih tuh. Nih, oh ini mencemari, kan banyak juga ikan-ikan dari kita itu ditolak untuk ekspor karena bermasalah di non kualitas ikannya, tapi proses produksinya gitu ya. Itu sudah mulai orang self aktualisasi. Jadi ada juga yang menerjemahkannya, sekarang karena saya sibuk nih gitu ya, saya mau makan apa namanya sehat gitu ya, beli yang produk-produk organik gitu ya, mungkin gitu ya. Ini udah saya beda nih ngomongnya dengan yang kemarin, makanya kalau nggak direkam tuh jadi lupa. Tapi begitulah. Kalau ngomong 2 kali itu ya. Saya juga heran kenapa sih online aja masih dibagi-bagi kelas paralel, padahal gabung aja mau 200 juga kita seminar ada ya, semua dengernya sama gitu ya. Kecuali masalah jaringan. Nah itu ya, jadi untuk urusan makan ini bisa terjadi tahapan orang itu. Ini bagus kita pahami sebagai produsen atau marketer ya, untuk mengetahui di level manakah atau target konsumen potensial yang kita inginkan, yang di level mana. Kita cuma sekedar untuk orang yang cari makan aja susah, untuk memenuhi baru di sini physiological need-nya saja dulu, ya kita jangan produksi ikan kerapu, nggak akan dibeli oleh dia. Ya enggak? Saya juga pengen makan kerapu, tapi duitnya enggak cukup. Gitu. Saya bisa makan kerapu hari ini, tapi pagi ini, tapi siang nanti atau malam nanti saya makan apa? Maka dia carinya ikan belanak, ya, yang bisa dia makan pagi, siang, sore, atau uangnya sisa untuk makan siang dan makan malam. Nah, jadi produk Anda itu ditujukan kepada mana nih? Kualitas konsumen yang seperti apa. Nah, makanya kan diproduksi banyak sekali spesies ikan. Nah, kalau misalnya lele nih, lele kan makanan rakyat ya, istilahnya makanan rakyat yang kita masih nyari sampai safety lah. Ya, kalau hanya physiological saja, masa sih orang Indonesia yang hidup di tanah yang tongkat kayu jadi tanaman dan kolam susu, masa sih masih mikir besok makan apa? Pasti ada yang bisa dimakan ya. Cuma ya jangan dibandingkan, jangan seperti dulu negara Indonesia salah persepsi. Di Papua Kohimo. Daerah apa tuh saya lupa daerahnya. Krisis pangan. Karena
lingkungannya seperti itu. Dan Pulau Jawa itu sedih, saudaranya di Papua makannya ubi, dikirimlah beras, ya kan? Ya nggak cocok buat mereka makan beras. Dia biasa makan ubi, kirim dong ubi. Nah, gitu ya. Jadi begitu etnis aja sudah memperlihatkan ada perbedaan. Ada yang makan gandum, orang-orang yang di negaranya tumbuh gandum, dia makan gandum. Di kita tumbuhnya beras, ya kita makannya beras lah, jangan makan gandum. Bermasalah dengan perutnya nanti. Saya pernah ada yang ngasuh anak saya dari daerah yang memakan nasi jagung. Saya kasih makan nasi biasa, nggak pernah kenyang dia. Makannya banyak sekali. Sambil dia ngeluh sakit. Kenapa Bu ya saya nggak kenyang-kenyang? Loh, kok bisa begitu? Dia kalau masih belum kenyang tuh ada roti. Sampai roti bukan hanya setangkup. Dia makanin terus roti. Malah tambah sakit dia. Pas saya tanya, kamu di rumah makannya apa? Nasi jagung. Jadi tidak sama. Ya. Baik, artinya kita sebagai pemasar itu harus tahu ya. Kita mau dan di dunia ini atau di Indonesia juga atau di suatu lokasi daerah kamu tinggal itu ada orang yang begini. Dan jangan khawatir, biasanya juga ya yang sudah sampai self actualization, esteem segala juga, dia juga mau makan lele di pecel lele gitu kan, sekali-kali, bukan hari-hari ya, sekali-kali, sebulan sekali variasi ya. Biasanya ada kenangan masa kecil dulu, misalnya waktu dulunya sering diajak orang tuanya makan pecel lele, sekarang udah jadi presdir, dia tetap mau makan lele, tapi dia tidak akan makan lele di menu rumahnya, dia harus pergi ke sana mengenang masa kecil biasanya itu ya. Nah makanya ya juga yang baru sampai safety atau sosial juga suka ditarik-tarik oleh pemasar yang targetnya self actualization atau esteem dengan apa? Dengan iklan ya, diiklankanlah para artis makan ini, orang-orang jadi mau ada cita-cita ya mau makan McDonald, nabung. Nah, saya juga sering gitu, aduh cita-cita makan kepiting soka nih atau di apa namanya itu yang Lamongan ya, nabung karena sekali makan kepiting itu berapa 200.000 tuh, 200 ribuan ya. Kalau beli pecel lele macam pecel ayamnya sih murah 25.000 ya, itu kalau kepiting udah mahal. Cita-cita lah kita nabung dulu gitu ya. Jadi inilah yang membuat mereka mengambil keputusan membeli apa gitu ya. Tadi ya dari kualitas dia ya. Nah oke. Internal dia kita sudah tahu. Pengelompokan dia dalam jumlah yang akan dibeli kita sudah tahu. Nah, dari internal dia itu ada yang namanya persepsi. Ya. Pak Jokowi levelnya udah self actualization ya, dari orang biasa. Tapi masih minum empon-empon. Karena dia punya persepsi tersendiri terhadap empon-empon di masa pandemi ini. Bukan berarti dia presiden pantang saya makan empon-empon, apaan itu? Saya mau makan obat paten dari merek terkenal Pfizer gitu ya, yang paling aman ya dari efek samping.
Nah, jadi orang tuh macam-macam ya. Jadi tapi kita tahu dasarnya gitu ya. Oke. Dan itu semua adalah yang keluarnya itu adalah persepsi. Karena kita nggak bisa lihat seseorang itu di dalamnya bagaimana ya. Tuhan kasih manusia itu tidak transparan. Bayangkan kalau kita makhluk yang transparan ya. Pada saat kita senang sama orang, hati kita warna merah, detak jantung kita kelihatan lebih cepat gitu ya. Terus kalau lagi lapar, kelihatan itu lambungnya kosong, banyak airnya. Oh, dia minum melulu tuh, nggak ada makanannya. Alhamdulillah nggak kelihatan. Nah, dengan apa yang terjadi di dalam tubuh dia secara fisik dan fisiologis, pikiran, hati, bukan hati, liver ya, hati ini muncul yang namanya persepsi, yaitu proses memilih, mengatur, menginterpretasi informasi yang diterima dengan menggunakan ada berapa, 5 ya, 5 apa namanya, indera, 5 indera. Penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, sentuh. Jadi kalau kita lapar ya, kita kan indera yang kita gunakan apa? Yang pertama kali mencium tukang bakso lewat, bukan tukang baksonya yang dibauin, namanya uap bakso itu kan dari jauh ya. Kok bau sate ya? Kok bau bakso ya? Padahal lagi lapar kan. Jadi peka tuh tiba-tiba hidung. Apalagi pendengaran ting 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 atau sate, kedengaran dia masih jauh tuh. Nah, ya. Jadi ada stimulus dari luar kan. Yang tadinya nggak berasa lapar juga ya, tapi udah hampir waktu makan atau memang udah energinya banyak terkuras karena mikir, belajar gitu. Begitu denger ting ting aja perut langsung nyambung kriuk-kriuk ya, apalagi cium baunya makanan, tambah kriuk-kriuk ya. Oke, ada stimulus dari luar ya, gitu. Apalagi kalau sedang lapar, stimulusnya dari dalam juga ya. Ini cerita dari luar aja bisa membuat reaksi ya di dalam individu orang itu ya, menimbulkan persepsi ya. Nah, kan sekarang banyak iklan, banyak penawaran-penawaran osop, terus medsos ya, yang tadinya kita aman damai nggak perlu apa-apa, begitu melihat barang yang diiklankan kita merasa perlu ya, penglihatan. Oh iya nih, ini daster bagus amat nih, daster saya sudah habis dipakai hari-hari, banyak di rumah kan, jadi banyak pakai daster gitu ya. Awet baju kantor saya rapi, gitu ya, praktis, tidak digunakan, paling digunakan cuma blusnya aja. Kalau mau kasih kuliah sekarang itu pakai blusnya aja, bawahnya kadang-kadang kan pakai daster dalamnya ya gitu, nggak kelihatan ini dalamnya gitu ya, apa bagian bawahnya. Nah, banyak kan anekdot orang mau difoto atau mau zooman itu pakai jas tapi pakai celana pendek gitu ya. Memang itu kenyataannya sih orang di rumah kita gitu ya. Oke, kalian juga pakai apa nih kuliah? Pokoknya yang tidak video on itu pasti pakaiannya lagi semraut gitu ya. Nah, penglihatan kan menjadi merasa perlu dengan melihat. Nah, itulah makanya sangat subur iklan-iklan di televisi dan medsos ya, untuk menimbulkan persepsi pada orang itu. Kalau perasaan itu ya, tadi lapar tadi kali ya, dari dalam ya, atau apa? Wah, saya kalau beli itu dianggap keren nih sama orang lain. Saya bisa cerita nih,
sama orang, aku dong yang dapat pertama beli ini nih. Nah, antri nomor 1. Jam 3 pagi saya belum buka tuh tokonya. Segala macam. Jadi cerita ya untuk dia merasa senang, bangga gitu ya. Didengar kan orang itu ya intinya mau didengarkan oleh orang lain. Makanya dia mencari-cari cara supaya orang lain mendengarkan dia. Kalau kuliah sih ya iya kalian harus dengerin, itu hak kalian ya. Jangan dibuang hak kalian. Kalian udah bayar ke sekolahan, ke perguruan tinggi. Ya, ibu disuruh cerita ya dengarkan. Itu mah bukan cerita yang tadi yang menimbulkan persepsi ini ya. Penciuman, kalau beli ikan coba, yang ini kan baunya seger gitu ya. Terus disentuh, ini kok baunya seger ya, nggak bau amis, tapi disentuh dia udah lembek. Wah, jangan-jangan ikan ini diformalin gitu. Luarnya seger, dalamnya hancur gitu ya. Jadi organ kelima indera ini digunakan oleh konsumen untuk menseleksi ya, dengan memunculkan persepsi dari kelima ini, kemudian persepsinya digunakan untuk melakukan seleksi, mengorganisasi dan menginterpretasi dari barang yang akan dia beli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya berdasarkan stimulus. Nah, ini tadi ada stimulus lainnya. Stimulus lainnya itu apa? Perekonomian, ya. Kondisi politik, ya. Seperti Afghanistan kan udah nggak mikir macam-macam. Mereka mikirnya satu, menyelamatkan diri dulu rakyatnya itu. Karena saking takut dengan penguasa baru kan. Nah, harusnya penguasa baru itu supaya tidak rakyatnya keluar, apa yang membuat mereka keluar? Nah, ini stimulusnya ada di sini kan, terus mereka pergi. Nah, harusnya ada melakukan studi perilaku konsumennya dia, gitu ya, supaya masyarakatnya itu pengen begini, jadilah negosiasi gitu ya. Nah, sudah ini dia punya persepsi dan ingin membeli ya. Nah, selain itu kan dari luar nih, dari luar ditangkap ke dalam. Terus ada juga lingkungan internal individu, belum selesai nih. Walaupun dia sudah menggunakan ini, dia ada dua lagi. Ada harapan dan motif yang mempengaruhi persepsi dia dan menginterpretasikannya. Ya. Harapan. Jadi kita selalu punya harapan ya terhadap semua aktivitas hal yang kecil sekalipun ada harapan. Terutama dalam melakukan pembelian. Harapannya adalah tercapai apa yang dipersepsikan kan? Gitu. Jadi, wah kalau saya lapar mau makan ikan nila goreng, wah kayaknya enak deh. Beli tuh ke Yunani ya. Yunani itu apa? Warung di dekat kampus Darmaga itu di barat. Itu dari zaman saya mahasiswa ada tuh sampai sekarang. Masih ada apa enggak ya? Saya juga enggak tahu sekarang sih. Nah, ternyata dapat ikan yang sudah rigor mortis digoreng. Baunya enggak enak. Enggak sesuai ya. Atau ternyata baru banget, fresh banget gitu ya. Nah, kalau udah menemukan produk yang sesuai dengan harapannya ya, sesuai dengan harapan dia, itu menjadi itu yang namanya keluar istilah doyan. Saya doyan. Nah, kalau udah itu nempel di sini nih, oh enak, kayak yang namanya ikan nila goreng tuh enak karena pertama kali kita makan. Nah, biasanya juga dari masa kecil ya kita terbentuk ya persepsi itu ya. Pernah anak saya waktu kecil, nah dia udah gede sekarang. Dia terbiasa melihat yang warna merah itu adalah cabai dan pedas. Nah, anak ini baru umur 3 tahun waktu itu ya. Kemudian suatu hari saya beli tomat.
tomat apel, mateng, merah, manis. Saya parut, ya, buat apa? Asupan buah. Nah, kan saya milihnya tomat murah. Duit saya nggak cukup beli yang apel beneran gitu ya. Dikasih madu. Nah, kan dia tomat apel itu dulu manis, kalau sekarang tomat apel itu asam-asam, saya juga nggak tahu gimana. Kasih madu kan tambah manis. Anak saya nggak mau, nggak pedes. Aduh, ada persepsi dia bahwa yang warna merah itu, saya juga kaget. Enggak, belum diicip kamu kok udah nggak mau. Nah, karena dia pernah dikasih warna merah dan pedas. Jadi dia melihat makanan yang merah itu pedas. Gitu. Nah itu susah loh mengubah itu ya. Jadi jangan sampai kalian menyediakan produk yang tidak sesuai harapannya atau tidak sesuai dengan persepsi dia sekalipun dan tidak bisa memenuhi harapannya. Jangan sampai, nggak laku nanti ya. Yang berikutnya motif. Apa motif itu ya? Motivasi kayaknya. Kok motif sih? Motivasi dia membeli. Apakah untuk diri sendiri atau untuk orang lain, itu pasti beda. Dia membelikan untuk orang lain atau beli untuk diri sendiri. Dia belinya untuk apa gitu ya, juga akan berbeda ya. Gitu ya. Jadi kompleks sekali apa yang dimiliki oleh seorang konsumen. Kalian bisa introspeksi ke dalam diri sendiri ya. Bagaimana kita itu mensikapi suatu produk. Belajarlah. Saya punya dosen ya, dosen IPB juga, dosen saya waktu masuk S1, dia masih dosen CPNS, masih muda. Gitu. Fateta, tapi udah nggak ada sekarang, Pak Endang Gumbira. Dia senang berlama-lama di toko. Dia teknologi pangan kan. Dia mempelajari semua produk-produk pertanian yang ada di toko. Dia perhatikan ya, gitu ya. Sehingga dia menjadi ya memang dosennya kerjanya begitu, menjadi rujukan buat kita. Kalau mau nanya produk ini, dia tahu banget gitu ya. Nah, sebenarnya itu semua konsumen itu begitu ya. Pandemi ini aja menjadi susah. Jadi, banyak orang-orang berlama-lama di pasar swalayan, di grosiran untuk mempelajari. Dia mencari informasi ada produk apa sih, nah, selain yang sudah dia kenal, gitu ya, yang mungkin akan lebih baik, lebih murah, lebih mudah, itu dipelajari oleh mereka. Makanya ada cerita pesaing ya, di luar sana itu banyak sekali produk-produk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda. Tapi kita juga sebagai konsumen yang loyal terhadap suatu produk tertentu, merek tertentu, kan kita kadang-kadang juga pengen tahu dengan merek baru. Ada apa? Kenapa dia mengiklankan? Saya juga bingung. Kalau mie instan itu digoreng, kalau ini mah dipanggang. Pusing saya ngedengerinnya. Bener nggak sih? Masa sih digoreng bikin mie? Orang saya juga punya alat bikin mie. Beli tuh di Oshop ya. Nggak digoreng. Langsung jadi, bisa bentuk mie gitu, basah ya mie-nya, terus langsung direbus, dikasih bumbu, jadi deh gitu. Masa digoreng sebenarnya pabrik mie gitu ya. Tapi itu adalah suatu informasi yang diberikan kepada konsumen ya, yang membuat jadi ini dipanggang ya. Walaupun yang lainnya juga dipanggang mungkin ya, tapi karena yang lain tidak pernah mengeksplisitkan bahwa mie ini dipanggang loh, gitu ya. Jadi dia memilih yang dipanggang karena
mempunyai persepsi bahwa sesuatu yang tanpa minyak itu lebih sehat kan, gitu. Tanpa minyaknya sehat. Tapi kalau tepung terigunya nggak cocok dengan orang Indonesia. Buat kita orang Indonesia yang cocok itu yang mie yang terbuat dari beras apa? Bihun ya. Atau apa? Rice cake. Topoki ya. Dari beras. Karena kita makan beras. Kecuali kalian memang dari kecil sudah. Jadi makanan itu masuk ke tubuh kita itu membangun sistem tubuh kita sesuai dengan makanan yang biasa kita dapat. Ya, itu. Makanya kita harus hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan itu seperti itu. Karena memang kita menjadi apa ya? Bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan kita. Saya pernah mendengar ada di daerah tertentu kalau lagi musim pisang orang itu makannya pisang aja, nggak makan apa-apa lagi, dan dia sehat-sehat saja karena tubuh dia sudah merespon pisang sebagai makanan. Nah kalau saya disuruh makan roti 2 tangkup aja masih lapar kalau belum ketemu nasi. Karena saya kecilnya makan nasi. Mungkin enzim yang ada di tubuh kita, tubuh saya terutama, hanya bereaksi kalau saya makan nasi. Malah sedikit kenyang. Tapi anak-anak saya atau kalian ya mungkin makan roti sudah cukup kenyang. Buat saya mah rotinya camilan, nggak bisa jadi. Nah, makanya kalau pas pergi ke tempat yang tidak ada nasi, saya sengsara banget. Harus ketemu nasi. Nah, syukurlah sekarang kemanapun pergi kita masih bisa ketemu nasi ya. Kalau dulu sih enggak, aduh sengsara banget. Lapar, udah makan pizza lapar, udah makan spaghetti lapar. Aduh perutnya desit amat ya. Itu untungnya sekarang mah banyak lah nasi di mana-mana. Oke, variabel ini sama ya dengan yang tadi. Ini ada contohnya aja. Variabel stimulus nih, iklan, bahkan penataan barang ya di suatu toko itu bisa menjadi variabel stimulus ya. Gitu, penataan ruangan itu. Ruangannya nyaman, indah gitu ya. Jadi merupakan suatu faktor stimulus ya eksternal ya. Terus yang lainnya internal, motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa. Misalnya kemarin teman saya membeli ini dan kayaknya lebih glowing deh mukanya, gitu ya, pengen nyoba gitu. Persepsi terhadap suatu barang, wah ini bagus untuk saya, sehat kalau makan ini, gitu ya. Kemudian ada muncul variabel responsnya, keputusan membeli dan memberi penilaian terhadap barang itu, membeli, mengkonsumsi dan merespon, ya, gitu ya. Jadi dia akan memberikan reaksi terhadap apa yang sudah di peristiwa pembelian dan pemanfaatan barang. Atau misalnya kemarin ya di praktikum ada bagaimana membuang barangnya. Wah ternyata ribet juga nih ya, beli ini tapi repot buangnya ini, gimana nih sisanya nih. Nah, itu tuh juga bisa membuat orang lain kali nggak beli yang itu deh, gitu ya. Dan memunculkan perubahan sikap terhadap satu produk yang tadinya tidak kenal dan tidak sayang menjadi kenal dan menjadi sayang dan menjadi loyal, beli lagi. Nah itu yang kita inginkan, konsumen itu terhadap produk yang kita sediakan, dari tidak kenal menjadi loyal. Dari kenal semakin loyal. Nah, itu kan ujungnya itu. Sehingga dia jadi pelanggan kita. Oke.
Nah, ini lebih lengkap lagi, di mana marketing stimuli tadi ya, marketing stimuli ini ada namanya bauran pemasaran marketing mix. Jadi kalau kita breakdown lagi, stimuli itu bisa muncul dari 4 hal. Dari produknya itu sendiri, dari harganya itu sendiri, dari promosi, dan dari place. Gitu. Produk. Nah, macam-macam, nanti ada waktunya di pemasaran, ada bauran pemasaran. Jadi kita tidak melihat hanya produknya saja, ikan selesai. Nah, kita nanyakan ikannya ikan apa, ukuran berapa gitu ya, harga, terus bagaimana promosi yang diberikan oleh si penjual itu ya. Terus di mana barang itu bisa diperoleh, itu mempengaruhi, itu adalah marketing stimuli yang akan dialami atau akan yang diperoleh atau nyampe ya ke si konsumen, calon konsumen. Nah, ini stimuli lainnya ya. Ekonomik, politik, sosial tadi udah diceritakan, technological ya. Technological ini begini. Saya lebih banyak beli bahan makanan, protein, sumber protein dan sayuran lebih banyak untuk safety tadi ya. Karena saya ada freezer, ada lemari es. Kemudian saya lebih memilih ada stok makanan yang tidak lama memasaknya. Tadinya saya hanya mempunyai microwave dan hanya cocok untuk menghangatkan makanan ya. Terus sekarang saya ada air fryer yang bisa digunakan untuk menggoreng tanpa minyak. Dan sekarang saya ada lagi punya alat panggang charbroiler sehingga saya membeli daging sapi, ayam, ikan bisa saya panggang. Nah, ternyata kalau memasak daging dengan cara panggang itu jauh lebih cepat waktunya daripada kita memasak dengan kompor, misalnya dibikin semur apalagi rendang ya. Bikin sop gitu. Lama. Ternyata dengan dipanggang daging itu lebih cepat matang. Nggak nyampe 15 menit lah. Adalah 15 menit, nggak sampai setengah jam dipanggang itu. Ya. Dengan teknik pemanggangan yang ada tutupnya ya, itu ternyata bagus. Itu menghemat energi kan pakai gas ya. Kalau itu kan pakai presto paling sedikit 45 menit itu. Mengempukkan daging sapi ya. Tapi dengan panggangan maksimum 15 menit. Dan sekarang ada alatnya untuk ngecek suhu. Karena pada daging ikan atau daging ayam, daging sapi, daging itu harus sampai ada standarnya nih, standar operasional prosedur, dan itu sangat perlu. Jadi alatnya itu untuk mengatur suhu itu dipencet. Kalau saya memanggang daging, dipencet daging ya beef, terus nanti keluar angkanya harus nyampe 71 derajat Celcius. Nah, baru matang tuh. Ada colokannya, ada tusukannya. Jadi si daging itu sudah kita panggang, ya ada api gitu ya, dipanggang, ditutup. Terus alatnya cukup ditempel dengan ke alat panggangan si termometernya itu. Nanti mengikuti itu dari 71 target, mulai dari 40, 50, 60 sampai 70. Nah, sudah 70, jarumnya itu tusukannya ditusukkan ke dalam daging. Kalau udah sama suhunya, itu udah matang. Ya. Walaupun waktu ada urutannya sih, ada medium, well done, sama rare ya, rare. Saya kan paling medium sama well done ya. Rare mah nggak berani diiris, masih merah dagingnya gitu ya. Tapi kalau udah medium udah, dan itu matang, empuk. Jadi sudah sampai segitu teknologi mengolah makanan itu ya. Ikan, saya panggang ikan, saya nggak paham ikan filet kan, ini lebih bentar lagi nih filet, nggak taunya lengket.
gitu ya. Ternyata kalau ikan harus yang ada kulitnya, kalau daging mah enggak. Jadi teknologi ini membuat kita menjadi apa ya, mudah mendapatkan bahan makanan, mengolah bahan makanan, lebih efisien. Jadi mungkin kalau di rumah saya sudah mulai jarang tuh bikin rendang, habisin gas, banyak bumbu. Kalau dipanggang cukup di aburin garam. Udah gitu garamnya juga garam apa? Garam krosok. Saya beli garam ikan. Karena itu lebih enak rupanya. Nggak tahu ada iodium apa enggak, saya nggak kepikiran, sebodoh deh gitu ya. Garam krosok itu udah enak. Nggak pakai bawang-bawangan segala ya, apalagi kemiri dan gitu. Walaupun ada juga si bumbu yang mau pakai bumbu silahkan. Nah ini membuat tidak hanya mengadakan barang yang kita akan kita jual, tapi teknologi yang membuat si konsumen juga nyaman untuk membeli produk kita karena ada teknologi pendukungnya, ada alat pendukungnya di rumah masing-masing gitu ya. Gitu ya. Ini stimulus ini menciptakan karakteristik dari buyer dan membuat decision making ya, mengambil keputusan ya. Jadi bukan menciptakan ya, artinya marketing stimuli atau stimulus ini akan ditangkap oleh sejumlah buyer dengan karakteristiknya masing-masing dan memunculkan keputusan membeli. Nah, yang keluar dari respon buyer ini sebanyak ini tuh ya, product choices. Jadi dia akan memilih dan di antara produk-produk yang ada. Ini harusnya produk pakai S nih. Nah, karena produknya banyak pilihan. Mau beli Indomie, mie sedap, apalagi Sarimi, apalagi. Yang pertama itu apa? Lupa saya malah. Banyak gitu. Brand product choice salah. Product choice itu apa? Mau mie, mau bihun, mau nasi, mau kentang. Kalau brand choice tadi merek-merek tadi. Retail, mau beli di mana? Di warung terdekat, warung terjauh, toko kecil, toko besar ya yang menyediakan retail. Ini masalah aksesibilitas dia ya dan waktu dia. Atau dealer. Waktunya kapan belinya, jumlah yang dibelinya, terus frekuensi, keluarannya ini yang aktual diterima oleh kita. Tapi untuk bisa kita mendapatkan ini, kita harus ini dulu nih, mempelajari ini situasi ini. Jadi kalau sekarang lagi PPKM diperpanjang, bagaimana nih kita? Ya. Supaya nanti keluarannya ini ada produknya produk kita di toko kita, di outlet kita gitu, waktunya bisa kapan saja karena delivery, yang penting jumlah yang dibelinya dan frekuensinya bagaimana gitu ya. Oke. Ini hampir sama sih ya, tapi ini ada faktor-faktor dari konsumennya sendiri, internal, fisiologikal, dan personal ya. Kemudian eksternal, sosial, cultural ya. Ini kan udah tadi ya, motivasi, terus persepsi, terus learning, pengalaman, itu juga penting ya. Dan kepercayaan, beliefs ya, bahwa kita nggak boleh makan hewan yang hidup di dua dunia. Saya pernah presentasi, kadang ada etnis di dunia ini seperti orang Mali atau tidak makan ikan atau hewan yang berbentuk ular. Dia Muslim juga ya.
Saya pernah presentasi budidaya belut di Malaysia. Pertanyaannya, ada pertanyaan, kenapa kamu membudidayakan belut? Apakah bangsa kamu makan belut? Iya, saya bilang. Kami bangsa yang tidak memakan belut karena dia milik ular. Dan dia Muslim juga. Orang mungkin Pakistan kali ya yang nanya. Saya nggak tanya sih. Tapi dari mukanya mancung, bersih gitu, putih, cantik. Saya nggak bisa jawab. Karena dia berbentuk ular. Rasanya nggak ada ya larang makan makanan yang berbentuk ular. Tapi mereka ada kepercayaan, belief seperti itu ya. Saya nggak bisa jawab waktu itu. Waduh. Nah, karena bangsa kita makan. Malaysia juga yang dominan Muslim juga kan makan. Kalau cari-cari berdasarkan kepercayaannya. Tapi kalau adat istiadat mungkin. Ya. Kemudian personal. Nah, ini ya. Kalian itu udah pada tahap mana nih secara distribusi umur ya kan? Manusia itu dalam kehidupannya lahir, tumbuh, lahir anak-anak, remaja, dewasa, tua, gitu ya, mati, gitu ya ujungnya lahir dan mati. Gitu ya. Lahir kan nggak langsung dewasa. Nah. Anak-anak punya keinginan tapi tidak punya kemampuan mengambil keputusan kan. Orang tua yang mengambil keputusan. Gak boleh ini, gak boleh makan permen, padahal dia pengen makan. Nanti gitu ya. Tapi begitu sekolah remaja, kalian sudah punya kesempatan untuk mengambil keputusan mendapatkan atau memilih barang kan. Orang tua juga sudah mulai mengajari, kamu mau apa? Itu adalah suatu pembelajaran loh. Untuk kamu belajar memilih. Ya. Kamu mau apa? Nah, nanti waktu udah SMA atau perguruan tinggi kan kalian dikasih uangnya. Ya pikir sendirilah mau apa kan. Nah kalau sudah bekerja, punya uang sendiri apalagi. Udah nggak ada yang mengatur, kamu bisa melakukan apa saja ya secara individual ya. Paling diatur oleh kelompok, keluarga. Misalnya sekarang saya udah punya anak, maka saya gitu ya. Udah tua juga. Udah tua itu apa? Ya pengen sehat lah di akhir hayat, pengen senang-senang dalam kondisi sehat, nggak mau menghabiskan waktu di rumah sakit kan, gitu. Oke. Terus life cycle itu tadi ya, life cycle itu siklus hidup kita tadi berdasarkan situasi bukan berdasarkan umur kan. Single, masa sekolah, masa bekerja, masa berkeluarga, masa pensiun ya. Itu juga mempengaruhi orang untuk melakukan pembelian. Kalau kalian sekarang banyak waktu tapi nggak punya duit ya, duitnya masih dikirim. Jadi ada keterbatasan kan dalam memutuskan pembelian terhadap pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Kalau yang sudah bekerja, duit banyak tapi tidak punya waktu karena waktunya habis untuk bekerja, maka juga akan beda cara dia memutuskan melakukan pembelian. Kalau sudah pensiun, uangnya rata-rata sudah tidak digunakan lagi karena anak-anaknya kan udah pada kerja ya. Untuk diri sendiri, dia banyak waktu dan ada uang. Dia akan berbeda juga cara pengambilan keputusan membeli ya. Kemudian okupasi itu tadi masuk ke life cycle, dan yang ini yang lebih penting lagi sekarang situasi ekonomi ya. Pada situasi sekarang pandemi semua prihatin. Yang banyak uang juga prihatin. Apalagi dia yang sosialnya tinggi, estimnya tinggi, self aktualisasinya tinggi, itu pasti dia akan lebih menyisihkan apa yang dia milikinya, berdonasi
dia membuka perusahaan baru ya untuk merekrut korban-korban PHK, atau dia merumahkan pegawainya dengan gaji minimum, tidak PHK gitu walaupun tidak produksi, kan ada yang seperti itu ya, atau membuat suatu kegiatan sosial lain, membantu itu masyarakat yang terdampak ya, dan yang terdampak juga mengalami bagaimana dia akan kesulitan mengelola kehidupannya ya, yang tadinya biasa traveling sekarang menjadi tidak travel karena diutamakan untuk selamat dari pandemi, sehat, nggak tertular gitu ya. Yang harus bekerja, maka dia juga akan memilih bagaimana pekerjaan itu dijalaninya hari-hari ya dengan pengaturan pemerintah. Jadi itu akan membuat pola pembelian, pola pengambilan keputusan untuk membeli itu sedikit atau berubah ya. Dan itu dinamis ya. Oke, terus yang eksternal yang terkait dengan perilaku konsumen itu, aduh, saya kebanyakan ngomong di sini ya. Household, oke lah, ini nangkep lah. Ini tadi sama, ini ujung proses pengambilan keputusan pembelian. Pertama mengenali dulu, saya butuh dan ingin apa. Terus nyari informasi, ada apa di sana yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Terus karena banyak pilihan, dia evaluasi, pilihan-pilihan terbaik tentu saja. Terbaik itu bukan yang berkualitas tinggi, tapi yang bisa dia akses dan terjangkau. Nah, kita kadang-kadang menurunkan kualitas kalau aksesibilitasnya tidak memenuhi ya. Baru membeli, dan ada yang terakhir nih, perilaku pasca membeli. Dia cocok dengan barang itu berarti ada peluang membeli kembali. Kalau tidak cocok dia akan ganti. Ya. Oke. Itu nih ada 6 menit ya sisanya. Kita sampai 40 ya? Oh ya. 15. Oke, cukup lah. Ini ada studi ya yang saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku konsumen ini terhadap ikan hias air laut. Ya, ada tempat studi ini, kamu bisa baca di Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah. Tahunnya lama sih 2013, tapi saya kira kita bisa masih mendapatkan pembelajaran dari hasil penelitian ini. Jadi tim ini siapa namanya saya lupa tuh, harusnya ditulis ya. Mempelajari karakteristik konsumen dari parameter ini, ya, dari aspek-aspeknya, jenis kelamin, usia, pernikahan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapat. Bagaimana sih respons mereka atau bagaimana sih situasi mereka yang membeli ikan hias air laut, ya. Oke, hasilnya ternyata para pria atau laki-laki itu memang lebih sering membeli ikan hias dibandingkan wanita. Ada wanita juga ya, tapi lebih kecil. Nah, kenapa ya? Kan harusnya pertanyaan begitu. Kenapa ya kok laki-laki yang membeli? Kenapa? Bukankah pengambilan keputusan yang tukang belanja itu ibu-ibu? Nah, ternyata ibu-ibu lebih dominan belanja bahan makanan atau kebutuhan pokok rumah ya, seperti spray, gordeng, apalagi pakaian, itu ya. Tapi kalau untuk ikan hias itu ternyata wanita kurang mengerjakan hal itu. Ya, pikiran dia udah penuh dengan urusan rumah tangga kan. Ini kan urusan entertain gitu ya. Walaupun kita kalau sudah ada di rumah ikannya ya kita ikut menikmati, tapi tidak menjadi seseorang yang pengambil keputusan atau pergi beli ke toko ya. Ini alasannya dia katanya
Karena laki-laki itu mengisi waktunya tidak ngurusin rumah, tapi mengisi waktunya dengan ngurusin akuarium di rumah itu kan, untuk melepas lelah pulang dari kantor atau liburan Sabtu Minggu pengen di rumah, hari-hari dapat macet, di rumah kan nggak ada macetnya ya, tapi dia nggak mau diem blok, harus ada kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah punya akuarium ya gitu. Kemudian dari usia, ternyata anak-anak muda yang senang. 20 sampai 30 tahun. Jadi tampaknya ada daya tarik bagi anak muda karena ada teknik ya yang masuk di pemeliharaan akuarium itu, bagaimana supaya ikannya nggak mati, ada aerasi, ada air terjun pasir, ada bagaimana bisa menjaga airnya jernih gitu ya. Ada tingkat kerumitan atau kesulitan, bukan kesulitan ya, sesuatu yang harus dikerjakan gitu ya. Karena tidak hanya nonton saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa muncul, dan ini disenangi oleh anak-anak muda yang memang dia nggak mau perlu berkreasi terus menerus ya. Kemudian status responden ikan, ternyata betul untuk mengisi waktu ya buat yang belum menikah. Yang udah menikah ya mungkin juga dia ada, tapi persentasenya kecil ya, dan mungkin untuk keluarganya kan, untuk anak-anaknya memperkenalkan ikan atau untuk menghias rumah gitu ya. Ini untuk yang 73% ya di rumah ada yang dikerjain lah. Kemudian yang sudah berkeluarga, ternyata yang anaknya atau jumlah keluarga totalnya nggak lebih dari 5, ya anaknya maksimum 3 ya. Kalau udah lebih banyak anaknya udah pusing ngurusin anak kali. Sehingga perlu waktu luang kali ya dia. Jadi kalau anak muda masih single, waktu luangnya banyak ya, sehingga bisa menyalurkan hobinya. Punya akuarium kan pasti nambah terus tuh akuarium tuh ya. Mula-mula beli akuarium standar, terus nanti ini kayaknya kalau diginiin, kalau ditambah, itu kan ada selalu sampai akhirnya menjadi aquascape itu kan, nggak statis. Udah akuarium gini udah plok gitu aja ya, enggak, pasti akan ada nambah ya. Itu buat yang hobi kan, atau ganti ikan atau nambah ikan, ganti situasi penempatan akuarium supaya lebih nyaman dilihat. Itu banyak kegiatannya. Belum bersihinnya gitu ya. Oke. Dan yang udah sarjana katanya banyaknya, saya juga heran, masa sih gitu. Mungkin di lokasi itu aja, lokasi studi aja ya, berpendidikan sarjana ya, mungkin juga karena kalau sarjana kan pekerjaannya cenderung monoton ya. Kalau jadi sarjana itu apalagi di kantoran atau PNS, dia ingin sesuatu yang lain. Dan juga ada pengetahuan, karena kalau sarjana kan sudah anak sekolahan itu ya, bisa belajar sendiri otodidak mengenai ikan ini seperti apa sih gitu ya, browsing oh ini ikan ini bagus, oh ini ikan ini lagi tren gitu ya. Jadi banyak informasi yang dia peroleh dan dia olah menjadi suatu hobi yang menyenangkan buat dia kan. Tuh. Kemudian karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Nah, ini lucu juga nih. Hasilnya banyak yang pegawai swasta, mahasiswa, dan wira swasta. Yang PNS sedikit. Apakah PNS tidak punya waktu untuk melihara ikan? Gitu ya.
Atau pegawai swasta mahasiswa pelajar itu, tahu kan ikan itu katanya punya ikan hias di rumah itu untuk penghilang stres ya. Nah, atau mereka yang 3 kelompok ini adalah orang-orang yang banyak stresnya sehingga perlu hiburan. Gitu ya. Nah, diduga, ini baru dugaan sih dia bilang ya. Anda harus diteliti lebih lanjut sebenarnya. Ditanya kan, kenapa Anda memilih ikan hias? Untuk apa ikan hias bagi Anda? Apakah Anda stres? Gitu ya. Atau terkait dengan pekerjaan gitu ya. Kemudian berdasarkan tingkat pendapatan responden. Ini karena tahun 2013 ya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya uang yang dimiliki orang untuk bisa punya spending untuk ikan hias ini, gitu ya. Karena punya ikan hias itu kan senang memang, nggak bisa dimakan dan bisa mati, harganya kan mahal, gitu ya. Jadi buang uang kalau kita tidak pandai merawatnya atau ada kecelakaan, musibah gitu ya. Jadi ikan mati kan buang uang. Kalau ikan goreng kan dimakan, ya. Nah ternyata untuk orang-orang yang sudah safety-nya cukup, ya. Untuk makan udah nggak mikir lagi, udah ada lah makan gitu ya. Jadi baru dia mengembangkan hobi. Ada pengaruh dari pendapatan ya. Kecuali kita beli untuk jual lagi ya, itu lain. Nah, proses pengambilan keputusan pembelian ikan hias air laut ini ada 3 ya, ada tahapannya. Hobi pertama. Ya, bukan harga ternyata. Ya karena memang harganya kan mahal. Kalau harga beli karena harga, dia udah nggak mikir harga. Karena hobi, dia lebih senang hobi. Harga berapapun dibayar katanya. Karena pasti mungkin dia ngumpulin dulu uang. Kalau ada dapat rezeki tambahan, baru dia lari ke ikan hias tadi ya. Kemudian itu kan alasan dan motivasinya ke hobi. Kemudian dia alasannya manfaatnya ya, yang dia peroleh. Memenuhi persepsi dia ya bahwa kalau ada ikan hias rumahnya jadi lebih indah, lebih hidup ya. Ikan yang tidak mau diam itu adalah ikan-ikan yang semua makhluk di dunia ini berzikir ya. Bagaimana mereka dengan warna-warni yang bagus, cerah, dan gerak-gerak terus ya. Kita ngelihatnya juga senang nih orang ikan lucu amat, lari-lari ke sana kemari. Saya pernah punya ikan Mickey Mouse, Molly yang model Mickey Mouse. Itu mereka bercanda aja dengan teman-temannya. Saya beli 10 ekor. Itu ada teman yang iseng ngejar-ngejar temannya aja. Tapi dia ngejar temannya. Karena dalam akuarium itu macam-macam jenis ikan. Dia tidak mengejar yang lain. Wah, ini ngapain nih ngejar-ngejar? Nah, teman yang satu lari-lari, dia kejar yang lain gitu ya. Lucu gitu ya melihatnya. Terus yang sebagai gaya hidup, sedikit yang punya akuarium, apakah itu gaya hidup? Ada sih memang ya, ada yang memelihara ikan arwana sebagai hoki, ikan apa namanya, ikan apa sebagai sebentar nih ada telepon. Mas, maaf nih, saya lagi ada kuliah bentar ya. Nanti saya telepon lagi dah. Yo. Ya, Assalamualaikum. Saya lagi pesan meja. Oke. Sumber tahap kedua. Jadi dia udah punya kebutuhan untuk misalnya menyalurkan hobi dan tadi menghias rumah, ya. Dia cari informasi kan, informasi itu dari mana saja.
Dari koran. Terus, kenapa dia milih ikan hias laut? Nah, ini nggak jelas nih nomor 2 ya. Kemudian kemudahan memperoleh ikan. Nah, ini cukup besar juga ya. Jadi kita udah konsumen sudah diinformasi oleh iklan dan sebagainya. Tapi tentu saja ada juga pengaruh lokasi. Ada yang sangat dominan ya untuk kekeh pengen ikan itu, tempat jauh pun dikejar. Ya. Ini kan di sini. Yang artinya yang 71 ini jauh juga dibeli gitu ya. Pokoknya dia harus dapat. Oke, maaf nih baterainya hampir habis. Saya berkejaran dengan waktu ya. Alternatif ketiga ya, mereka ternyata tidak dalam melakukan pembelian itu tidak karena hobi mungkin ya, atau udah bukan barang primer ya, belinya sekali. Jadi pertimbangan konsumennya ini lebih ke jenis ikan, warna ikan ya, bukan ke harga. Nggak penting harga ya. Nah, ini bagus sekali kalau orang konsumen sudah berpikir yang penting barangnya, harga nggak berapapun harganya aku beli deh. Wah, itu senang sekali ya. Itu biasanya udah sampai pada level di atas safety ya. Ini ada 3 tahap. Kemudian ada juga yang karena tadi pengen ikan tertentu, dia lebih suka cari ke tempat lain daripada tidak jadi membeli atau pindah ikan lain belinya, jenis lain. Terus kapan membelinya? Nah, ini betul-betul untuk entertain ya, di hari libur. Berapa uang yang kalau 2,5 juta, keluar duitnya 25.000, nah, berapa persen? Ya, jadi memang harus ada prioritas ya, walaupun hobi ada prioritas. Oke, nah ikannya katanya clownfish yang laku nih. Clownfish. Jadi kalau konsumen menyenangi ikan Nemo itu merupakan suatu peluang buat aquaculture berkembang. Ya, ikan Nemo kan ditangkap dari alam. Ada larangan, sekarang sudah bisa dibudidayakan. Kalau kalian pergi ke PBL Situbondo itu udah banyak tuh hasil budidaya Nemonya ya, bagus sekali. Nah, itu. Oke, nah. Satu ingin saya sisipkan sebelum saya akhiri ya, dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan suatu program, proyek, kita harus apalagi pemasaran atau bisnis ya, kita harus bisa sampai mengevaluasi sampai ke sini. Outcome dari kegiatan ini apa? Ya, ini contohnya. Kalau mau bikin kue, ini kue itu output. Maka kita perlu punya alat masaknya dan beli bahan bakunya. Nah, dah, jadi kan? Nah, kayak aquaculture, ada saprokan, ada proses, ada kolam, jadi ikan. Tapi kita harus sampai sini nih. Apa itu outcome? Nah, kue yang dibikin oleh ibunya membuat anak-anaknya bahagia kan, happy. Nah, sekarang ditangkap oleh kita kan. Nah, kita jualan kue buat supaya anak-anak itu happy. Jadi ibunya yang pengen anak-anaknya happy, dia beli kue. Ya, jadi apa outcome dari studi ikan hias ini? Ayo. Nah, si outcome tuh, kalau output fungsi, requirement, kebutuhan, interface, story point. Outcome itu value-nya, impact-nya, behavior-nya. Gitu. Nah, outcome dari kegiatan studi atau dari adanya toko ikan hias ini
banyak masyarakat yang terbantu untuk menyalurkan hobi, ya, untuk bisa menghias rumahnya tadi ya. Nah, dari outcome inilah yang kita apa namanya bisa ciptakan, itu akan membuat ada pekerjaan, penjualan dan produksi. Baik, itu yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Kita sudah sampai juga pada jamnya ya, lebih malah 3 menit. Saya akhiri, tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita tidak jelas, tidak tahu kapan mau offline ya, kita berdoa saja gitu. Dan ini ada minggu terakhir saya di 4 minggu pertama, nanti di sebelum UTS atau sudah UTS saya masuk lagi ya. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.